Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video Dynamic Talk by The Learning. Tim The Learning akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Selamat menyaksikan! Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Menjadi seorang pemimpin itu tentunya tidak mudah dijalankan oleh seorang project manager ataupun leader ya. Seorang project manager ataupun leader tentunya harus memiliki kapabilitas yang mumpuni, skill leadership yang berkualitas untuk mampu menghindari kegagalan dalam memimpin suatu project ataupun memimpin timnya. Nah, kita akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana mendevelop leadership quality seorang pemimpin. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak R. Supeno, yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman tentunya di bidang pendidikan. Nah, sudah bersama dengan saya nih, Pak R. Halo. Halo Mbak Novi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, baru mau ditanya kabarnya. Makasih loh Pak udah ditanya duluan. Baik, saya lebih suka menanyakan kabar lebih dahulu supaya saya juga menjadi lebih semangat. Wah, siap, saya harus semangat nih Pak ya. Bagaimana nih Pak kegiatannya? Mungkin bagi rekan-rekan yang subscribe YouTube-nya channelnya Bapak, sebenarnya Bapak sudah pernah menjadi narasumber di webinar kita ya Pak ya. Harusnya sih sudah tidak asing lagi. Tapi mungkin ada rekan-rekan profesional yang baru aja mampir ngeliat video kita nih Pak. Boleh nggak Pak diceritakan pengalaman Bapak, kemudian Bapak saat ini tuh background, kan tadi saya sudah sedikit jelaskan Bapak ada di bidang pendidikan lebih lamanya. Terus activity Bapak itu apa sekarang? Oke, baik. Baik, saya mungkin boleh menceritakan aktivitas saya 6 tahun belakangan ini ya Mbak Novi ya. Jadi 6 tahun belakangan ini saya fokus pada aktivitas sebagai seorang konsultan pengembangan sekolah. Dan konsultan pengembangan sekolah ini tidak hanya berkaitan dengan kurikulum sekolah saja, tetapi juga bagaimana sekolah itu mampu mengadopsi prinsip-prinsip bisnis sehingga sekolah menghadirkan layanan yang berkualitas. Karena kalau bicara pendidikan sekarang mungkin ya tidak banyak atau belum banyak orang yang menerima bahwa sekolah itu menjadi bagian dari industri pendidikan. Tapi baiklah, aktivitas terkait dengan school development consultant ya, konsulan pengembangan sekolah ini berkaitan juga dengan bagaimana menerapkan aspek-aspek bisnis atau pilar-pilar bisnis kepada pengembangan sekolah sehingga menghadirkan layanan yang memuaskan ya, memuaskan kemudian memberikan dampak pada dunia pendidikan gitu. Kemudian selain di bidang pendidikan ya, baik di lembaga training maupun sekolah, ada juga permintaan dari beberapa rekan di bidang non pendidikan. Jadi saat ini saya setengah menangani salah satu perusahaan di bidang jasa teknik kelistrikan ya, mitra kerja PLN, dan satu unit bisnis skala menengah di bidang distribusi. Ya. Jadi ini merupakan sebuah tantangan ya, ternyata kita sebagai pribadi tidak harus terkungkung pada satu bidang saja, tapi kita bisa mengembangkan apa yang kita mampu atau skill apa yang kita punya saat ini untuk memberikan kemanfaatan di berbagai bidang, tidak hanya sektor pendidikan tapi juga sektor non kependidikan, terutama di di sektor usaha skala kecil dan menengah ini. Banyak tantangannya dan saya menikmati sekali gitu, Mbak. Wah, menarik sekali ya Pak ya, udah dari bidang pendidikan tapi nggak cukup
boleh puas gitu ya untuk satu bidang aja, belajar lagi di sektor industri yang lain. Betul, ya kita memang tidak boleh puas gitu. Mungkin untuk diri kita sendiri ya kita sudah boleh dikatakan sudah mencukupi lah ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti memberikan kemanfaatan. Betul. Tidak hanya manfaat besar, tidak hanya manfaat kecil, tapi juga bagaimana menghadirkan manfaat-manfaat besar ya, value ya. Mungkin Mbak Novi ingat pada salah satu sesi dengan saya bagaimana creating your personal value, bagaimana menghadirkan value yang bermanfaat buat orang lain ya, bermanfaat buat institusi di mana kita bekerja, dan ini membawa perubahan yang besar tentunya gitu Mbak Novi. Betul, wah udah diingatkan nih kalau misalkan rekan-rekan yang baru datang atau mampir ke YouTube kita jangan lupa untuk lihat video Pak R yang membahas terkait gimana kita meng-create value pada diri kita sendiri gitu ya. Betul. Gitu. Nah mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab nih ya Pak ya. Tadi sedikit sudah saya sampaikan mengenai bagaimana membangun kualitas yang baik sebagai seorang pemimpin. Nah, sebenarnya kualitas seperti apa sih Pak yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang leader ataupun project manager gitu Pak? Oke, yang menariknya kualitas yang harus dimiliki seorang project leader atau manager ya kita menggunakan dua terminologi saja walaupun antara leader dan manager itu dua fungsi yang berbeda ya. Betul. Tapi ini dalam kesempatan ini kita bisa menggunakan secara bergantian. Kuncinya cuma dua Mbak. Wah, apa tuh Pak? Satu, seorang project leader itu harus memahami proses-proses atau sistem bisnis. Ya, singkat kan? Hanya satu. Iya. Kemudian yang kedua, seorang project leader harus memahami manusia yang dikelola. Understanding human itu menjadi kunci yang sangat penting di mana setelah menguasai bisnis proses atau sistem yang ada di dalamnya juga harus menguasai pemahaman atau memahami betul-betul manusia ya, anggota tim yang hendak dibawa pada sebuah tujuan atau goal. Jadi dua-duanya harus berjalan seiringan dan harus secara tepat kita atau seorang project leader itu mampu memainkan perannya, kapan berperan sebagai manager dan kapan sebagai seorang leader. Nah, tentu dua hal itu turunannya banyak. Kalau bicara tentang bisnis proses atau sistem pasti bicara bisnis proses management, kemudian sub bisnis prosesnya, kemudian sampai kepada turunannya berupa activity-nya apa saja gitu ya, sampai pula kepada bagaimana memahami manajemen kontrol sistemnya seperti apa. Jadi meskipun seorang project leader ya mampu mengarahkan anggota timnya pada satu tujuan ya, tetapi ketika tidak memiliki pemahaman yang kuat pada manajemen kontrolnya ya maka hasilnya tentu tidak maksimal. Seperti itu Mbak. Jadi catatan yang bisa saya sampaikan sebenarnya hanya dua, tetapi turunannya banyak. Nah begitu juga dengan memahami manusia, karena kalau bicara tentang leadership atau kepemimpinan ini pasti bicaranya tentang manusia, bagaimana mempengaruhi manusia atau anggota tim melakukan apa yang seorang leader kehendaki mencapai goal, tetapi orang yang melakukan tersebut dengan sukarela menjalankannya. Jadi kalau masih ada unsur keterpaksaan, tidak menyukai atau merasa bahwa ini sebuah beban yang luar biasa yang dirasakan, berarti seorang project leader mesti memeriksa atau melakukan cek bagaimana model kepemimpinan yang diterapkan.
Berarti sebenarnya ada andil ya, selain pemimpin yang harus mengetahui karakter dari masing-masing timnya, tentunya dari timnya sendiri juga harus menunjukkan hatinya di pekerjaannya ya. Jadi bisa Betul. jadi di-review juga sebenarnya gaya kepemimpinan si pemimpin ini sudah betul atau tidak gitu ya. Betul. Mungkin seorang pemimpin juga harus ini ya Pak ya, sering-sering melakukan sesi sharing sama timnya supaya bisa lebih akrab gitu ya. Iya, ya itu melakukan komunikasi yang baik dengan anggota timnya. Itu hanya satu bagian dari fungsi seorang leader ya. Masih banyak fungsi leader lain yang harus diperkuat dari seorang project leader. Nah itu kalau tinjauan dari dari kacamata bisnis, karena project itu juga pasti berkaitan dengan bisnis. Tapi kalau berkaitan dengan project management, saya memahami ada 7 karakter yang harus dikuasai oleh seorang project leader ya. Salah satunya adalah bagaimana memahami dinamika perubahan. Nah ini harus dipahami atau dimiliki seorang project leader. Atau yang lain misalnya bahwa seorang project leader juga harus memiliki antusiasme yang tinggi menjalankan sebuah project. Bayangkan kalau leadernya saja tidak antusias, gimana timnya mau bagaimana ikutan timnya gitu. Kalau misalnya saya sebagai seorang project leader kurang sepenuh hati menjalankan sebuah project, tentu Mbak Novi sebagai anggota tim juga merasa tidak tersemangati, karena saya sendiri tidak memancarkan atau tidak meradiasikan energi yang positif gitu. Bener-bener Kalau saya senyum, Mbak Novi pasti ikut senyum. Tapi kalau saya cemberut, Mbak Novi pasti mikir ini Pak R ada apa, sehingga akhirnya tidak berani tersenyum gitu. Jadi tinjauannya itu, kalau 7 traits of project leader kan ada ya, salah 2-nya yaitu tadi antusiasme yang tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua memahami bagaimana manajemen perubahan. Yang 5-nya nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, silakan ya dikulik 7 lagi. traits of project leader. Gitu. Oke, nah ada kalanya nih Pak, kita melihat bahwa ada pemimpin yang mungkin bisa kita asumsikan gagal gitu ya. Walaupun dia telah memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, biasanya apa sih Pak yang menjadi faktor kegagalan dari kepemimpinan seseorang? Apakah tadi ada salah satunya karena tadi nggak mempunyai 2 kunci itu Pak? Ya, bisa dikaitkan dengan 2 kunci tadi, yaitu pemahaman terhadap bisnis proses management, dan memahami manusianya. Namun dalam hal ini saya mencoba menyajikan ada 4 hal sih yang membuat seorang project leader gagal. Gagal dalam mengajak timnya untuk mencapai sebuah target atau goal gitu. Mungkin sebagai pengantar saya pernah membaca sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa kegagalan dalam perencanaan strategis itu lebih banyak didominasi oleh kegagalan dalam kepemimpinan eksekusi. Seorang leader yang memiliki karakter yang kuat, antusiasme yang tinggi, kemudian dia mampu mengembangkan tim ya, tetapi ketika tidak memahami pemimpinan eksekusi yang kuat, yang disiplin, maka itu menjadi percuma ya, tidak memberikan dampak gitu. Memang timnya senang, suasana kerjanya menyenangkan, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, apa itu yang menyebabkan seorang pemimpin gagal gitu? Yang pertama yaitu tidak memahami atau tidak memiliki goal yang besar. Tidak paham ini sebenarnya targetnya apa ya dari sebuah project itu. Oke. Kemudian yang kedua, tidak memahami atau menggunakan strategi yang terukur. Nanti saya berikan contoh yang mudah yang sedang saya jalani sekarang ini. Kemudian yang ketiga, tidak ada scoreboard yang menantang gitu ya.
Ya kalau misalnya begini, Mbak Novi suka main basket nggak? Dulu pernah Pak. Dulu pernah ya, main basket. Apa sih bedanya bermain basket dengan bertanding? Kalau bermain Bertanding ya basket. karena suka aja biasanya main asal-asalan. Maksudnya bukan asal-asalan, sebisanya kita. Tapi kalau bertanding kan kita, emang ada kompetisi yang harus kita menangkan gitu kan. Betul. Ada tujuan yang jelas. Betul, ada tujuan yang jelas, goal yang jelas, skor berapa yang mau dicapai gitu. Nah, demikian juga kegagalan seorang pemimpin bersama anggota timnya juga karena tidak ada scoreboard yang jelas. Mau atau hendak mencapai mengumpulkan skor berapa banyak. Ya. Nah, skor-skor itu tentu dibagi lagi. Misalnya menit pertama, menit kedua, menit ketiga harus mencetak atau menghasilkan berapa skor. Nah, itu harus betul-betul dipikirkan oleh seluruh anggota tim. Nah, kemudian juga scoreboard itu harus menantang. Bayangkan kalau timnya Mbak Novi skornya baru 10, sementara saya sudah 50, ya tentu kan seharusnya memberikan sebuah tantangan ya. Kalau kan ada scoreboardnya ya, papan scoreboard itu yang menantang ya. Jadi dalam permainan olahraga manapun pasti ada gitu. Itu yang membuat orang tertantang gitu. Atau sebaliknya, bukannya tertantang malah loyo gitu. Wah, tim saya ketinggalan 40 nilai ini atau skornya ketinggalan jauh nih, sudahlah ngalah saja gitu kan. Nah, tapi sebaliknya bahwa scoreboard itu harus menantang. Sedangkan yang kelima yang membuat gagal adalah tidak ada irama pertanggungjawaban. Ya. Pertanggungjawaban saja punya irama gitu. Contoh ini, dalam sebuah saya memberikan contoh. Karena saya bekerja di sebuah atau membantu salah satu usaha skala menengah ya dalam bidang distribusi, dalam bidang penjualan, maka setiap pagi harus ada briefing apa yang akan dilakukan, target apa yang harus dilakukan. Kemudian di tengah hari atau misalnya sekitar jam 12 atau setelah makan siang itu harus ada laporan dari anggota tim berapa banyak yang sudah terjual, berapa banyak yang sudah terdistribusikan. Dan nanti di sorenya juga menjelang berakhir jam kerja ya harus ada laporan lagi. Ya, berapa banyak pencapaian, sampai dievaluasi apa sih yang membuat tidak tercapai target, atau kalau tercapai target ya apa yang membuat bisa tercapai target gitu. Nah, kalau Mbak Novi ketika ditanya kalau target itu untuk apa Mbak? Untuk diapakan? Untuk dicapai Pak. Nah, target untuk dikejar. Ya, untuk dikejar, untuk dicapai. Tetapi seharusnya target itu untuk dilampaui. Wah, iya juga ya. Iya benar. Karena target adalah standar. Oke. Nah, target itu standar. Sementara mungkin ada kalanya orang berpikir kalau sudah sampai target ya sudah. Padahal target itu untuk dilampaui. Nah, mindset atau cara berpikir ini harus kita ubah bahwa fungsi target itu hanya dijadikan sebagai standar terendah. Bayangkan kalau kita bekerja di bawah target artinya kita performance kan. Kalau mencapai target, nah itu kompetens. Tapi kalau di atasnya yaitu melampaui target, maka itu berarti mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi. Sementara saat ini tentunya misalnya saya punya klien atau kita bekerja di sebuah organisasi, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bekerja melebihi ekspektasi atau standar gitu. Orang yang standar ini akan ditinggalkan, tidak menjadi menarik lagi ya untuk direkrut menjadi menjadi anggota sebuah tim. Nah, jiwa kompetitifnya kurang ya Pak. Iya. Nah, disitulah harus seorang leader harus mampu mengelola tim. Jadi seperti itu Mbak. Oke, menarik sekali ya. Kalau tadi ngebahas scoreboard tadi mungkin benar ya. Kalau secara tidak langsung kalau udah bedanya aja udah 40 poin, udah lemes gitu ya Pak. Cuman harusnya sebagai pemimpin yang baik bisa
ya walaupun oke lah kita ketinggalan jauh, tapi gimana harus tetap ada antusias, menyemangati timnya gitu ya, karena tidak ada yang tidak mungkin, betul gak sih Pak? Baik ya, jadi ada 4 poin tadi ya, mungkin bisa kita cermati, kita cek pada eksekusi pekerjaan di organisasi kita masing-masing. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dari pengalaman Bapak nih, bisa diceritakan nggak sih Pak bagaimana nih cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat? Menumbuhkan jiwa kepemimpinan ya, Iya. To grow ya, artinya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, jiwa kepemimpinan, keterampilan kepemimpinan itu harus tumbuh ya, harus naik. Nah, jadi yang menariknya adalah ketika misalnya kita bertanya pada teman kita, rekan kita, atau mungkin orang yang baru kita kenal ya di satu tempat, kita sering mendapatkan jawaban, atau kita sering bertanya misalnya, Pak, pengalaman sebagai seorang sales manager sudah berapa tahun? Atau misalnya seperti saya sebagai seorang konsultan pengembangan sekolah, ditanya, Pak Er sudah punya pengalaman sebagai konsultan pengembangan sekolah berapa tahun? Pada umumnya kita akan menjawab berapa tahun kita berkarya di satu bidang. Betul. Let's say saya 6 tahun, saya akan mengatakan 6 tahun. Atau misalnya Mbak Novi sudah 5 tahun gitu. Pertanyaannya adalah 5 tahun itu 5 tahun yang bertumbuh, atau hanya pengalaman yang sama diulang sampai 5 atau 6 kali atau 6 tahun. Nah, Pengennya sih bertumbuh ya Pak. harusnya Harusnya. iya, kita tidak boleh hanya pengen atau mau wish, tapi harus menjadi sebuah goal gitu. Tahun pertama saya harus belajar apa, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, sehingga kita dikatakan memiliki pengalaman selama 6 tahun real, ya, sangat real. Bukan hanya pengalaman setahun sebagai konsultan pengembangan sekolah atau konsultan bisnis, tetapi yang diulang selama 6 tahun tersebut. Nah, ini terkait pengalaman ya gitu. Kemudian kalau berkaitan dengan skill, ya ini skill ini kan harus terus ditingkatkan ya. Betul. Keterampilan kepemimpinan itu harus ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu terlebih dahulu. Nanti ada yang disebut dengan 9 pilar gitu ya. 9 pilar kepemimpinan. Untuk melatih jiwa kepemimpinan atau keterampilan kepemimpinan, cenderung atau lebih senang menggunakan model 70 20 10. Ya. Apa itu Pak? Apa itu? 70 20 10. Jadi berapa itu, Pak? Di total berapa? 70 20 100. Nah, angka 100 itulah kita bagi menjadi bahwa mengembangkan keterampilan kepemimpinan 70% itu harus dicemplungkan atau kita harus menghadapi secara langsung situasi, gitu ya, Pak? terlibat, dan kita belajar menyelesaikan masalah. Jadi 70% untuk mengembangkan kepemimpinan itu harus berdasarkan experimental learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, pengalaman bekerja itu juga merupakan pembelajaran yang terbaik. Jadi ketika seseorang diberikan pengalaman-pengalaman baru di sebuah organisasi atau perusahaan atau sekolah, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya dia atau saya, kalau misalnya saya yang menolak, saya menolak untuk belajar. Karena 70% ini ya, poinnya 70 poin atau 70% menyumbangkan keterampilan kepemimpinan. Apa saja yang ada dalam 70% itu? Yang pertama yaitu pekerjaan sehari-hari, ya, rutinitas. Rutinitas ini turut mengembangkan keterampilan kepemimpinan sebagai misalnya di perusahaan atau organisasi. Jadi rutinitas sehari-hari yang dijalankan seorang leader
itu menyumbangkan atau menjadi bagian dari yang 70% itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut job enlargement, ada yang disebut dengan job enrichment atau pengayaan pekerjaan ya, ditambahi pekerjaannya atau diberikan delegasi yang lebih dibandingkan yang sekarang ya. Kalau kita saat ini menangani sebuah project, maka berikutnya kita harus siap menerima proyek-proyek baru lain yang lebih menantang. Ya. Kemudian ada juga rotation. Ya, ketika kita dirotasi dari satu departemen ke departemen lain, itu kita harus memahami betul apa manfaatnya. Nah, seorang leader, ya, seorang manajer ini harus mampu meyakinkan kepada anggota tim bahwa rotasi, kemudian penambahan pekerjaan, proyek baru itu bukan semata-mata pekerjaan saja, bukan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah pekerjaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah experimental learning. Ya, itu. Kemudian kalau kan gini, apa sih kutipan terbaik menurut Mbak Novi terkait dengan pengalaman? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun sayangnya ketika diberikan pengalaman menolak. Coba bayangkan. Mungkin awal-awal ada yang kayak gitu ya Pak. Iya. Tapi setelah dijalani, ternyata malah jadi learn something new juga gitu. Betul. Tugas leader untuk menunjukkan bahwa ini loh manfaatnya gitu ya. Membantu anggota tim untuk menemukan apa sih manfaat dari sebuah pekerjaan baru atau proyek-proyek baru. Oke, saya supaya cepat lagi, yang 20% itu berbasis social learning, berbasis belajar kepada orang lain, yaitu kita dalam sebuah proyek pekerjaan atau di lingkungan pekerjaan, maka banyak-banyaklah berinteraksi dengan orang lain. Jadi jangan hanya menghadap laptop saja, sibuk sendiri, walaupun kadang kesibukannya tidak selalu menghasilkan. Oke, kemudian pembelajaran berbasis sosial, interaksi sosial, bisa berupa coaching, mentoring, kemudian bisa berbasis observation gitu ya. Training jadi juga bisa. Ya training nanti di itu yang paling sedikit memberikan kontribusinya ya. Seorang leader harus mampu menjalankan fungsi mentoringnya dengan baik gitu ya, memberikan contoh mudahnya, mengcoach ya, kemudian juga bisa mengajak orang lain atau anggota tim untuk melakukan observasi, apa yang bisa kamu pelajari, itu apa yang bisa kamu adopsi dalam pekerjaan kamu, semangat apa yang bisa didapatkan. Dan yang terakhir yang 10% adalah formal learning. Apa itu? Training, workshop, sertifikasi. Itu 10%. Ternyata 10% ya 10%. kontribusinya. Betul. Jadi saya tidak ingin meninggalkan pesan kalau begitu sudah lebih banyak berbasis pengalaman saja, tidak bisa begitu. Ini sebuah satu kesatuan di mana training itu atau informal learning sangat penting, kemudian berbasis interaksi sosial juga jauh lebih penting, dan jangan lupa berbasis pengalaman. Jadi berbasis formal learning. Ya, berbasis formal learning ya, ada 3 tadi. Jadi kenapa kebanyakan organisasi yang patah semangat ketika seolah-olah sudah mengadakan banyak training tetapi tidak memberikan dampak. Karena prosesnya hanya mengambil yang 10% ini. Nah, itulah fungsi bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan ya. Jadi intinya harus banyak nyemplung situasi yang sulit gitu. Betul. Jadi kalau kita banyak menghindari situasi yang sulit, maka kita nggak belajar apa-apa. Benar. Jadi Mbak Novi siap diceburkan ke situasi yang sulit ya Mbak ya, kalau gitu ya. Sudah sih kalau kayaknya Pak udah mulai belajar sih, kecemplung di gimana problem solving dan lain-lain gitu. Oke, baik. Nah, problem solving ya, akhirnya menemukan problem solving itu banyak didapat pembelajaran berbasis pengalaman yang 70% itu.
Jangan mau di zona nyaman terus ya Pak ya, pokoknya kalau ya. sebagai leader. Jangan hanya mau di zona nyaman, beralihlah dari zona nyaman menuju yang lebih nyaman. Betul, sebetulnya lebih nyaman ya walaupun challenging ya Pak ya. Ya. Bagaimana rekan-rekan profesional? Pembahasannya menarik bukan? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya ya. Tonton, like jika Anda suka, dan share ke rekan lainnya agar mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya.